Shalom dan selamat malam. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Kamis 5 Mei 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian sidang jemaat dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang senantiasa kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Bapa yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala kebaikan Tuhan yang begitu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana keberadaan kami saat ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Malam hari ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu itu, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Begitu juga dengan hamba-Mu Tuhan, yang akan memberitakan firman-Mu. Hamba menyadari bahwa hamba adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah hamba untuk boleh menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, ampunkanlah setiap salah dan dosa kami Tuhan. Dengarkan kami yang datang berseru kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bahan bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Perjanjian Lama, dari kitab Yehezkiel pasal 11, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Janji tentang Pembaharuan Israel. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan, kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu, katakanlah begini, firman Tuhan Allah, walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa, dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit, artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak.
dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maka kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka, dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka. Sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku. Dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca. Berbahagialah kita yang boleh merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi boleh melakukan firman itu di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini dari kitab Yehezkiel pasal 11 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-25 mau mengangkat tema yaitu hidup baru, katuwowan baru. Melalui akta-akta liturgi hari Minggu, kita menikmati pengampunan dan berita anugerah serta petunjuk hidup baru. Pertanyaannya adalah, apakah itu berarti setiap minggu kita mengalami dan menikmati hidup baru? Apakah dibenarkan dengan ungkapan, dengan demikian kita boleh berbuat apa saja sepanjang hari, Senin sampai Sabtu, karena pada hari Minggu kita mengaku dosa lagi dan mendapat anugerah dan hidup baru? Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, firman Allah dalam penglihatan Yehezkiel mengatakan bahwa pada saatnya Allah akan bertindak mengumpulkan kembali bangsa Israel dari pembuangan, supaya mereka dapat beribadah hanya kepada Allah saja dan memberikan tubuh, hati, dan roh baru, sehingga bangsa Israel kembali hidup menurut ketetapan dan peraturan-peraturan Allah saja. Pembaruan hidup Israel dimulai dari tindakan Allah yang menawarkan sarana pertobatan dan pengampunan melalui pencurahan roh baru ke dalam tubuh dan hati setiap umatnya. Hati yang baru hanya terarah pada ketetapan dan peraturan Allah, sambil membuang dewa-dewa yang menjijikkan hati Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hati dan hidup baru berlangsung dan dinikmati ketika hanya Dia yang mendatangi dan yang berkuasa dalam hidup harian kita. Banyaknya godaan dan cobaan sepanjang yang membuat kita terbawa arus oleh dosa, sehingga kita cenderung tidak taat dan tidak setia hanya kepada Allah. Kita tidak bisa memanfaatkan akta pengakuan dosa sebagai kesempatan untuk berbuat dosa sebelum hari Minggu.
pengakuan dosa dan berita anugerah, serta pemberitaan firman setiap hari, ibadah khusus hari Minggu merupakan sarana ajakan bagi kita dan tawaran dari Allah untuk dapat menikmati pembaharuan hidup yang dikehendaki oleh Allah. Amin. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tak henti-hentinya kami senantiasa mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami menyadari bahwa kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Karena itu ya Tuhan, senantiasalah Engkau memberkati kami, senantiasalah Engkau menuntun dan menyertai kami, di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Dan biarlah kehidupan kami ini boleh senantiasa menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, boleh kami renungkan, boleh kami dengarkan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terlebih lagi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami ini Tuhan boleh menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ketika kami mengandalkan kemampuan kami tidak akan mampu untuk melakukan semuanya itu Tuhan. Namun kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan akan senantiasa menuntun dan menyertai kami, akan senantiasa membimbing dan mengarahkan kami, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu itu di dalam setiap kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk kehidupan kami masing-masing. Tuhan sertailah kami, Tuhan berkatilah kami dengan kehidupan kami. Anak-anak kami yang dalam masa pertumbuhan, Tuhan juga kiranya senantiasa memberkati, memelihara mereka, sehingga anak-anak kami boleh senantiasa bertumbuh dengan sehat, dengan kuat, terlebih lagi bertumbuh secara iman di dalam Yesus Kristus. Begitupun juga dengan anak-anak kami yang sementara menuntut ilmu, Tuhan berkati mereka, peliharakan mereka, berikan ketekunan, kerajinan, dan kebijaksanaan kepada mereka di dalam menuntut ilmu. Biarlah setiap ilmu yang mereka terima Tuhan, boleh mereka pakai untuk meraih cita-cita dan masa depan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami. Berikan kami kekuatan dan kesehatan Tuhan, sehingga kami boleh mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab kami melalui pekerjaan kami dengan penuh ucapan syukur. Dan biarlah semuanya itu boleh kami lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, sehingga pelayanan yang dipercayakan kepada kami boleh kami angkat dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sementara dalam kelemahan tubuh, baik itu yang ada di dalam warta jemaat maupun yang tidak tertulis dalam warta jemaat, baik yang dirawat di rumah ataupun yang dirawat di rumah-rumah sakit. Tuhan nyatakanlah kesembuhan kepada mereka. Tuhan berikan kekuatan dan keteguhan iman kepada mereka, sehingga mereka boleh menjalani semuanya itu hanya bersandar kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah kesembuhan yang terbaik yang asalnya daripada Tuhan boleh menjadi milik mereka. Kami juga senantiasa bersyukur bersama anak-anak Tuhan yang boleh dipertambahkan usia mereka, baik itu yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Tuhan lengkapkan sukacita yang mereka rasakan, senantiasa menuntun dan memelihara mereka. Biarlah sukacita yang terbaik, kebahagiaan yang terbaik yang asalnya daripada Tuhan boleh menjadi milik mereka. Bapa kami yang di surga, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Malam telah menyelimuti kami,
Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, seluruh hidup dan kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampunkanlah setiap salah dan dosa kami Tuhan. Dengarkanlah kami yang datang berseru kepadamu. Seperti Tuhan Yesus senantiasa mengajarkan kami, berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya dan doa malam edisi Kamis 5 Mei 2022. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Selamat malam dan salam sehat.